Rokok. Rokok adalah silinder yang terbuat dari kertas yang berisi daun tembakau kering yang sudah dicincang. Dan rokok juga merupakan zat adiktif yang dapat mengakibatkan ketagihan dan dapat juga menyebabkan ketergantungan. Saat ini dapat kita lihat hampir setiap orang, baik dewasa hingga remaja, laki-laki hingga perempuan, tak bisa lepas dari menggenggam sekuntum rokok. Setiap rumah, di kendaraan umum, hingga swalayan, bahkan gedung-gedung, asap rokok tidak pernah berhenti menemani setiap perjalanan hidup mereka. Hal itu menggambarkan bahwa mereka sudah kecanduan atau ketergantungan kepada rokok tersebut. Perokok dibagi menjadi dua. Perokok yaitu perokok aktif. Perokok aktif adalah orang yang sengaja melakukan atau menghisap asap rokok. Perokok pasif yaitu orang yang menghirup asap rokok dari sebagian perokok aktif. Apa alasan mereka untuk memilih merokok dan apa tanggapan mereka yang menjadi korban dari polusi udara dari asap rokok tersebut? Langsung saja mari kita tanya. Alasan merokok ada dua kemungkinan. Yang satu dari faktor keluarga, yang kedua dari faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan misalkan contohnya dari teman-teman sekitar rumah. Kalau misalkan teman-teman kita pada ngerokok, ya maksud kita enggak gitu, sebetulnya kayak gitu. Tapi kalau misalkan teman-temannya kalem gitu, suka enggak ada yang ngerokok, tapi levelnya high, kalau saya sendiri lebih sama yang merokok gitu, tapi berteman dengan yang apa adanya, tapi nggak pilih-pilih gitu. Ya pergaulan barudak biasa tongkrongan. Alasannya ya karena pengen aja, awalnya mencoba-coba. Kalau menurut saya sendiri ya saya mengalami, saya merokok ya emang itu nggak baik buat kesehatan. Salah satunya kan contoh penyakit, dari penyakit paru-paru, kanker. Nah pokoknya ke kesehatan juga ngaruh sama sama anak pelajar. Saya kan harusnya tidak boleh sampai mengenal sampai ke rokok. Jadi buat kalian ya, jangan pernah coba-coba apa yang belum kalian coba. Ingat, masa depan ada di tangan kalian. Harus belajar dari apa yang telah mereka perbuat dan itu salah. Kata-kata itu membunuhmu, bukan membunuhku. Ya mungkin bagi saya itu hanya cuma slogan aja, slogan untuk, dan juga apa, dari perusahaan untuk mendukung program pemerintah agar tidak merokok. Anak-anak yang Pekerjaan itu ya bisa ditabung uangnya, jadi ya pokoknya jangan sampai yang belum merokok itu jangan sampai saya sendiri tidak punya usaha. Tidak diusahakan, tidak. Ingin berhenti merokok karena dulu pernah mencoba selama 3 hari tidak merokok, tapi ya bergaul dengan kondisi lingkungan ya akhirnya merokok lagi. Gini loh, kalau masalah merokok kan itu keinginan diri sendiri, apakah mau atau tidaknya kan tergantung diri sendiri. Kalau misalnya kita sudah terjerumus dalam yang merokok gitu, saya sendiri mengalami berhentinya merokok pasti akan ada ketagihan, pengen lagi. Soalnya rokok kan mengandung nikotin, membuat kita ketergantungan pada rokok. Jadi benar-benar mau berhenti gara-gara kata orang tua ya
lebih baik berhenti gitu. Mau. Mau. Kalau itu mah nggak tahu sih sampai kapan merokok ya, kadang nggak setiap saat kita merokok gitu, jadi kita lebih menghargai siapa yang ada yang berada di sekitar kita. Kalau misalkan kita di situasi itu bisa merokok ya apa mau merokok, kalau misalkan kalau nggak kemungkinan nggak bisa merokok ya lebih baik jangan merokok, karena nggak semua orang mempunyai identik dengan rokok gitu. Semua orang juga pasti adalah yang alergi dari asap, atau apalagi orang yang punya penyakit yang contohnya asma. Udah, makasih. Tidak diketahui sampai kapan. Ya sampai belum tentu sih, belum ada planning untuk kedepannya sampai kapan mau berhenti merokok. Jadi, dapat disimpulkan, eksperimen tadi lebih banyak para perokok dengan alasan mereka berawal dari mencoba dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik lingkungan rumah atau lingkungan pertemanan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari eksperimen itu. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari eksperimen ini. Sekian, terima kasih.